Halo semua, balik lagi dengan gua Bayu Parmana di channel Bayu Kode. Sesuai judulnya, di video kali ini gua akan membahas 6 trik cara pengambilan video sinematik atau 6 trik kamera movement untuk menciptakan visual yang lebih dinamis, tentunya lebih sinematik ya, dengan menggunakan kamera handphone atau kamera HP ya. Nah, jadi kalau misalkan dirasa kalian itu bikin video nih, terus kalau dirasa videonya itu biasa-biasa aja, atau cara pengambilan videonya itu dengan trik yang asal-asalan, nah kalian bisa simak aja video ini dari awal sampai ke akhir. Insya Allah nanti kalian pasti jago dalam pengambilan video sinematik ya guys. Dan kalau misalkan kalian suka juga dengan video dari channel ini, atau suka juga dengan tutorial atau tips dan trik dari channel ini, jangan lupa juga kalian bisa support channel ini ya guys, dengan cara bantu subscribe, like, dan share ya. Support sampai 10.000 subscriber. Oke guys, tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan video tips dan triknya. Untuk segmen yang pertama, kalian bisa siapkan untuk handphone kalian. Gak apa-apa, gak bagus ya, yang penting kita belajar dulu aja. Terus yang kedua, kalian bisa siapkan gimbal atau tripod untuk stabilizernya. Kalau misalkan gak ada barang tersebut, kalian bisa pakai tangan aja. Dan yang ketiga, kita atur pengaturan kameranya biar lebih bagus lagi. Langsung aja buka kamera bawaan dari HP kalian, dan langsung aja di sini kalian bisa klik pengaturan. Yang pertama yang harus diaktifkan, kalian bisa aktifkan terlebih dahulu garis kisi, biar mempermudah nanti pas tag video dan biar rapih pas tag videonya. Lalu kalian bisa aktifkan menu stabilisasi video, biar nanti pas tag video gak tremor parah ya. Dan kalau misalkan ada menu efisiensi tinggi, kalian bisa aktifkan juga ya guys, karena biar nanti hasilnya lebih tajam dan lebih bagus lagi. Kalau misalkan ada fitur lain dari kamera kalian yang lebih bagus, kalian bisa aktifkan aja ya guys. Nah kalau misalkan udah, sekarang kita atur di bagian aspek rasio. Seperti biasa untuk aspek rasio, pilih yang 9:16 ya, atau 16:9. Kemudian yang terakhir, kalian bisa atur resolusi video. Gue saranin untuk resolusi video kalian bisa pilih yang paling tinggi ya guys. Kalau semua udah diatur, langsung aja kita mulai ke tahap pembahasan pengambilan videonya. Kamera movement yang pertama di sini ada orbit. Orbit adalah pergerakan kamera mengelilingi subjek dalam lintasan melingkar dengan subjek tetap berada di tengah frame. Teknik ini sering digunakan untuk memberikan efek dinamis dan menonjolkan subjek dari berbagai sudut. Dan ini untuk hasil cara pengambilan video menggunakan teknik orbit. Kamera movement yang kedua ada yang namanya follow. Kamera bergerak mengikuti subjek dari belakang, samping, ataupun depan. Gerakan ini sering digunakan dalam adegan aksi atau dokumentasi perjalanan untuk memberikan kesan mendalam dan imersif. Dan ini dia untuk hasil cara pengambilan video menggunakan teknik follow. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera movement yang ketiga. Di sini ada yang namanya itu dolly in, yaitu kamera bergerak maju mendekati subjek, menciptakan efek peningkatan fokus atau intensitas pada objek utama. Gerakan ini sering digunakan untuk menyoroti ekspresi karakter atau detail tertentu. Dan ini untuk hasil video dengan teknik dolly in. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera movement yang keempat. Ada yang namanya dolly out, kebalikan dari dolly in, yaitu kamera bergerak menjauh dari subjek untuk memberikan kesan ruang yang lebih luas atau untuk mengungkapkan lebih banyak elemen dan frame. Dan ini hasil video dengan teknik dolly out.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kamera movement yang kelima. Di sini ada yang namanya craving, yaitu kamera bergerak secara horizontal ke kiri atau ke kanan tanpa mengubah sudut pandang, seperti kepiting yang berjalan menyamping ya guys. Teknik ini berguna untuk mengikuti gerakan subjek atau memperlihatkan lingkungan sekitar tanpa mengubah komposisi secara drastis. Dan ini untuk hasil video dengan teknik craving. Oke, sekarang kita masuk ke teknik yang terakhir atau kamera movement yang terakhir, ada yang namanya itu fanning, yaitu kamera berputar ke kiri atau ke kanan dari satu titik tetap tanpa berpindah tempat, digunakan untuk mengikuti subjek yang bergerak atau mengungkapkan lebih banyak elemen dalam satu adegan. Tapi teknik ini juga bisa digunakan dengan berbagai macam video ya, atau tempat. Misalkan kalau kalian pergi wisata ke pantai atau ke tempat-tempat wisata yang lain, seperti contohnya yang ada di video ini yang gua sedang ngevideoin pemandangan danau ya. Nah, jadi teknik panning ini cocok banget ya, ngevideoin atau nge-tag video dengan pemandangan yang areanya luas. Jadi semua itu bisa dapat ya guys dengan teknik ini. Dan untuk contoh atau hasil dari video dengan teknik panning kurang lebih seperti ini ya guys. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara pengambilan video sinematik dengan menggunakan kamera handphone, atau tips dan trik kamera movement dengan menggunakan kamera smartphone atau handphone ya. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga juga bermanfaat ya videonya. Kalau misalkan kalian ada saran dan kritikan, kalian bisa komen aja di bawah ya guys. Nanti gue bakalan jawab satu-satu ya. Oke, gue Perwan pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.